Renungan harian dan ilustrasi. Dasar iman pertama, karena bumi serta segala isinya adalah milik Tuhan. 1 Korintus pukul 10:26. Kita hidup di bumi, beraktivitas di bumi, dan akan berakhir di bumi. Selama berdiam di bumi, maka bumi mempengaruhinya dalam segala hal. Bumi, dalam istilah budaya, hukum, struktur alam, dan etika turut menentukan pola hidup manusia di dunia ini, bisa ke arah yang membawanya ke jalan yang benar dan bisa ke jalan yang jauh dari Tuhan sebagai satu-satunya kebenaran. Dasar iman bahwa bumi dan segala isinya adalah pengakuan bahwa kuasa Allah lebih besar dari bumi dan segala isinya sehingga manusia jangan terpikat oleh bumi dan segala isinya sehingga melupakan Tuhan yang adalah pemiliknya. Pengakuan tentang Allah sebagai pemilik bumi dan segala isinya, bahkan alam semesta, adalah permulaan kalimat ilahi dalam Alkitab yang dimaksudkan untuk mengimani kemahakuasaan Allah sekaligus pada kasih Allah yang tidak terbatas sehingga hidupnya mewarnai kasih Allah di dunia ini. Allah memiliki langit dan bumi adalah kesadaran bahwa Allah adalah sumber hidup sehingga orang yang hidup di bumi ini selalu memuliakan Allah sampai akhirnya ia tidak lagi di dunia ini, sebab bumi ini pun pada akhirnya pun akan hilang lenyap tetapi kasih Allah akan tetapi kekal bagi umatnya. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ibrani 13:5. Renungan kedua, mengejar mahkota abadi. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. 1 Korintus pukul 9:25. Seorang atlet yang berhasil menjadi juara dalam suatu kejuaraan bukanlah seorang atlet yang hanya bersantai dan bermalas-malasan dalam latihan. Demi memperoleh mahkota kemenangan ini ada harga yang harus dibayar oleh seorang atlet, berlatih keras, patuh pada instruksi pelatih, menjaga pola makan, dan memiliki kedisiplinan tinggi. Mahkota kemenangan bagi seorang atlet adalah piala, medali, bonus uang, dan popularitas. Rasul Paulus menggambarkan bahwa kehidupan rohani pun seperti suatu kejuaraan olahraga. Yang membedakannya adalah hal mahkota. Dalam pertandingan iman, setiap kita berjuang untuk mendapatkan mahkota yang abadi. Dan untuk mendapatkan mahkota yang abadi itu ada harga yang harus dibayar juga. Karena itu, aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Ayat 27. Tuhan rindu memberkati anak-anaknya di segala bidang yang ditekuninya dan ia berjanji untuk menambahkan semua berkat itu jika kita mau mendahulukan dia dan kebenarannya. Baca Matius pukul 6:33. Namun ukuran kesuksesan sejati orang percaya bukanlah berkenaan dengan berkat-berkat materi kekayaan, pangkat, atau ketenaran, melainkan sebuah mahkota abadi yang akan Tuhan berikan kelak. Rasul Paulus harus mengalami penderitaan demi melayani Tuhan,
Bahkan pada masa tuanya ia harus sendirian berada di penjara dan akhirnya meninggal di pancung. Menurut ukuran dunia ia bukanlah orang yang sukses. Tetapi menjelang akhir hidup Paulus dengan rasa bangga berkata, "Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman." 2 Timotius 4:7. Mahkota abadi adalah ukuran kesuksesan yang sejati bagi orang percaya. Ilustrasi, latihan paduan suara. Di sebuah aula besar, sekelompok penyanyi berkumpul untuk latihan mingguan. Mereka adalah paduan suara terbaik yang terkenal karena keharmonisan suaranya. Di tengah mereka, berdiri seorang wanita yang memiliki suara paling lantang, paling merdu, dan paling tinggi. Dia selalu menjadi penyanyi utama yang menuntun seluruh lagu. Suatu malam, badai salju membuat wanita si penyanyi utama itu terjebak di rumahnya dan tidak bisa datang latihan. Anggota paduan suara yang lain langsung panik. "Kita tidak bisa latihan," kata salah satu penyanyi sopran. "Tanpa suara dia yang menuntun kita tidak tahu kapan harus mengambil nada tinggi. Suara kita yang lain terlalu pelan dan biasa saja." Sang konduktor, seorang pria tua yang tenang, mengangkat tangannya meminta semua tenang. "Kita tetap latihan," katanya tegas. "Mulai menyanyi sekarang." Awalnya, suasana sangat canggung. Musik dimulai, dan suara mereka terdengar lirih, ragu-ragu, dan berantakan karena masing-masing orang ketakutan nadanya salah tanpa ada suara utama yang bisa mereka tiru. Melihat hal itu, sang konduktor menghentikan musik dan berkata, "Kalian terlalu sibuk mendengarkan kekosongan di tengah-tengah kalian. Coba tutup mata, jangan cari suara utama yang hilang itu. Mulailah saling mendengarkan suara orang yang ada di sebelah kiri dan kananmu. Satukan getarannya." Para penyanyi menarik napas dalam-dalam, menutup mata, dan mulai bernyanyi lagi. Kali ini, mereka tidak lagi mencoba berteriak keras untuk menggantikan si penyanyi utama. Sebaliknya, mereka bernyanyi dengan lembut, saling menyesuaikan volume dengan orang di sebelahnya. Keajaiban terjadi ketika puluhan suara yang biasa saja itu berhenti mengandalkan satu orang hebat dan mulai saling menyelaraskan diri dengan peka. Tercipta sebuah harmoni baru yang jauh lebih tebal, lebih megah, dan lebih menyentuh hati daripada saat mereka hanya menjadi latar belakang bagi satu penyanyi utama. Kita sering kali berpikir bahwa sebuah komunitas, keluarga, atau tim hanya bisa berjalan dengan baik jika ada satu sosok, pahlawan, atau orang hebat yang memimpin dan menanggung semuanya. Ketika sosok hebat itu tidak ada, kita langsung merasa tidak berdaya dan tidak berguna. Padahal, kekuatan sejati dari sebuah kebersamaan bukan terletak pada kehebatan satu individu. Kekuatan sejati terletak pada kerendahan hati setiap anggotanya untuk saling mendengarkan, saling mengisi, dan bergerak bersama. Tuhan tidak memanggil kita untuk menjadi pemain tunggal yang paling bersinar, melainkan untuk menjadi bagian dari satu tubuh yang saling menopang. Kekurangan kita secara individu akan tertutupi ketika kita mau membuka diri dan bekerja sama dengan tulus demi tujuan yang sama.
Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama, demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Roma 12:4-5